Hai, apa yang membuat sebuah gerakan rohani mampu bertahan melintasi abad, budaya, dan bangsa? Apakah Pentakosta hanya sebuah peristiwa dalam kisah para rasul atau sebuah pola kehidupan gereja sepanjang zaman? Nah, pada video ini kita akan memahami akar biblika, prasejarah, dan sejarah awal gerakan Pentakosta modern, termasuk peristiwa Azusa Street sebagai salah satu tonggak penting Pentakostalisme. Pertanyaan bagi kita adalah, jika gereja mula-mula hidup oleh kuasa Roh Kudus, apakah gereja masa kini masih menunjukkan ciri yang sama? Akar Pentakosta dimulai di Yerusalem dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Peristiwa ini dipahami sebagai penggenapan nubuat Yoel, bahwa Roh Allah akan dicurahkan ke atas semua manusia. Dampaknya jelas. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Jemaat mula-mula tekun dalam pengajaran rasul, persekutuan, doa, pemecahan roti, dan tanda-tanda ajaib. Inilah pola pertama gereja berciri Pentakosta. Kuasa Roh Kudus, pemberitaan Injil, karunia Roh, kasih, doa, dan persekutuan. Dalam Kisah Para Rasul, gerakan ini meluas. Ada kesembuhan dan mujizat, kepenuhan roh yang berulang, karunia nubuat dan penglihatan, pertobatan non-Yahudi, serta jemaat Antioquia yang menjadi pusat misi. Paulus juga menegaskan bahwa karunia roh diberikan untuk membangun jemaat, bukan untuk kesombongan rohani. Kesaksian tentang karya roh tidak berhenti di masa para rasul. Gereja abad kedua mengenal nubuat, mujizat, dan pengujian karunia. Lalu dalam sejarah gereja muncul kerinduan pembaruan. Pietisme menekankan pengalaman iman yang hidup. John Wesley menekankan pertobatan dan kekudusan. Dan revivalisme abad ke-19 menyiapkan tanah rohani bagi lahirnya Pentakostalisme modern. Salah satu titik penting terjadi di Bethel Bible School yang di Topeka, Kansas. Di bawah pimpinan Charles F. Parham, para mahasiswa mencari bukti Alkitabiah baptisan Roh Kudus. Pada malam pergantian tahun 1900 menuju 1901, Agnes Osman berdoa meminta baptisan Roh Kudus dan mengalami glosolalia. Peristiwa ini sering dianggap sebagai salah satu permulaan resmi gerakan Pentakosta modern. Namun pengaruh Pentakosta meluas secara besar melalui lawatan Allah di Los Angeles. Gerakan ini bermula di sebuah rumah di Bonnie Brae 214, lalu berpindah ke Azusa Street 312 karena pengunjung semakin banyak. Di bawah kepemimpinan William J. Seymour, kebangunan rohani ini menekankan doa, baptisan Roh Kudus, bahasa roh, kesembuhan, kesaksian, dan misi. Dari Azusa Street, pesan Pentakosta menyebar ke Amerika Serikat dan kemudian ke berbagai belahan dunia. Azusa Street penting bukan hanya karena fenomena bahasa roh. Lebih dari itu, yang pertama, Azusa Street memperlihatkan bahwa pengalaman Roh Kudus menggerakkan gereja kepada misi. Yang kedua, membangun jemaat. Yang ketiga, meruntuhkan sekat sosial. Yang keempat, menghidupkan kembali kerinduan kepada pola Kisah Para Rasul. Karena itu, Pentakosta bukan hanya sejarah. Pentakosta adalah panggilan agar gereja hidup dalam kuasa Roh Kudus, setia kepada firman, tertib dalam karunia, dan bergerak dalam misi. Pertanyaan bagi kita, jika Roh Kudus bekerja dalam sejarah gereja, bagaimana Ia bekerja melalui pelayanan kita hari ini?